Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius ya. Aquarius, tema atau judul game sekali ini pertahankan orang yang mempunyai karakter seperti ini. Jadi yang saya bacakan saat ini pesan universe untuk kamu. Apabila mendapatkan orang-orang yang ciri-cirinya sama seperti yang saya ucapkan nanti ya, berarti universe berpesan untuk kamu bisa menjaga dia. Ya, entah ini di pasangan kamu, di keluarga kamu, di tempat kerja kamu, ya, di lingkungan kamu, ataupun mungkin dimanapun, ya. Jadi kalau kamu mendapatkan orang-orang yang mempunyai ciri karakter yang nanti saya sebutkan, berarti memang mereka itu pantas berada di dekat kamu, ya. Bisa membuat kamu lebih positive thinking, energi juga bagus, dan bisa mengantarkan kamu ke hidup yang lebih baik, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya ini ya. Kita langsung saja untuk kamu. Sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan juga. Oke. Kita langsung saja untuk kamu Aquarius ya. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aquarius. 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 Oke, baik, pesan universe untuk kamu ya. Ciri-ciri atau karakter orang-orang yang pantas ada dalam hidup kamu ya. Yang pertama, orang-orang yang bisa membuat kamu merasa menjadi diri sendiri ya, merasa nyaman ya, merasa dilindungi, merasa ya artinya nyaman. Kalau kita merasa terlindung ini ibaratkan pria dan wanita dilindungi oleh universe ya, nyaman, hidup di dunia tenang ya. Sama ada ibaratkan ini tanah gurun ya, bisa ada air ya, mata air yang bisa untuk diminum ataupun bisa untuk menjadi berkat buat tumbuhan-tumbuhan ya, supaya dia bisa jadi tumbuh subur ya. Dan universe mau kamu bisa kalau seandainya kamu di diri kamu ya, pasangan kamu tidak memberikan kenyamanan buat kamu, itu berarti orangnya nggak baik ya. Sekarang kamu nyaman tidak dengan pasangan kamu, sekarang kamu nyaman tidak dengan tempat kerja kamu, sekarang kamu nyaman tidak dengan perlakuan lingkungan terhadap kamu. Nah itu, kalau kamu merasa nyaman dan mereka menginginkan atau suka akan keberadaan kamu di dekat mereka, berarti itu energinya positif ya. Mengapa kita bicara energi ya? Kalau macam si A dan si B itu tolak menolak, pasti kamu gak nyaman. Nah itu sama ya. Kalaupun seandainya kamu kerja tapi energinya tolak menolak, pasti kamu gak nyaman. Walaupun gajinya besar, pasti saja pusing, pasti saja stres, dan ujung-ujungnya uang itu gak tahu kemana, habisnya cepat. Nah betul tidak kak? Kalau pernah kamu mungkin, wih uang saya banyak nih, tapi kok habisnya cepat ya, saya pakai apa ya, kok cuma traktir-traktir uangnya habis. Ya itu karena energinya negatif. Coba kalau kamu dengan walaupun uang kamu sedikit, tapi pasti bermanfaat ya, karena kamu dari hati ya, pasti kelihatan apa yang kamu beli, apa yang kamu ini ya, itu. Jadi universe mau itu kamu mendapatkan sosok yang nyaman untuk diri kamu ya. Jangan malah kamu yang malah dikorbankan, karena ada beberapa ya, saya lihat di sini Aquarius malah dikorbankan ya, demi orang-orang itu kepentingan pribadi, malah dia mengorbankan orang lain ya. Nah ini hati-hati, ada kompetitor tidak sehat ya, ataupun mungkin contohnya kamu kerja tapi bukan kamu yang salah, akhirnya kamu dapat potongan dari kesalahan orang lain. Jadi contohnya gini,
kita itu sportif ya. Kalau kita salah, kita bertanggung jawab atas kesalahan kita. Tapi kalau seandainya bukan kita yang salah, tapi kita bertanggung jawab atas uh, kesalahan orang lain, itu berarti sama saja kamu itu sudah dikorbankan. Nah ini ya. Jadi harus merasa tidak nyaman ya, kamu harus bisa lihat bahwa oh lingkungan itu toksik ataupun pasangan. Kalau kamu tidak merasa nyaman dengan pasangan kamu, berarti itu kamu ada di lingkungan toksik. Jadi harus bisa lebih menjadi diri sendiri, bisa happy. Kalau kamu tidak happy dengan kondisi kamu, berarti ada masalah di situ. Cari perbaikan, cari solusi. Kalau tidak dapat, berarti kamu yang harus pergi menghindar atau malah pergi. Seperti gitu ya. Oke, hal berikutnya, tampil apa adanya ya, sama seperti di ini, tapi ini lebih ke diri kamu. Contohnya, saya mau pakai pakaian yang biasa aja, jangan yang seksi, yang terlihat menarik. Ini contoh kalau di dunia pekerjaan ya, itu saya kan nggak nyaman. Nah ini ya, jadi ataupun ya mungkin kamu orangnya suka yang seksi, tapi disuruh pakai jilbab. Nah ini contoh ya. Ataupun sebaliknya, kamu orang berjilbab tetapi religi itu kan, tapi malah disuruh buka-bukaan ya, harus kerja karena kamu harus kerja jadi harus buka jilbab. Nah ini ya, itu yang membuat kamu nggak nyaman. Jadi carilah tempat-tempat pekerja ataupun di lingkungan kamu ya, orang-orang yang mengerti akan kamu. Oh kalau dalam artian gini, ini contoh berpakaian tadi saya kasih tahu, ataupun mungkin contohnya yang kamu tuh orangnya suka ngorok, cari pasangan yang memang betul-betul dia jangan sampai kamu mau tutup mulut atau tutup hidung supaya nggak ngorok. Ini contoh ya, karena ada beberapa yang di sini yang di awal-awal itu baik-baiknya ya, pas sudah menikah ya, saya lihat dari energi kalian ya, wah ternyata kurangnya banyak, nggak malas mandi ya, terus bajunya itu saja di rumah, nggak stylish ya, padahal dulu itu stylish, kece badai ya. Rambutnya dikriwil-kriwil, sekarang malas mandi aja nggak mau, apalagi mau kriwil-kriwil ya, artinya girly dicatok di mana ya gitu ya. Lucu ya energinya Aquarius ya. Ya carilah orang yang memang menyukai kamu apa adanya kamu, diri kamu gitu. Jadi kamu kayak macam tidak malu kalau kamu urakan, tidak malu kamu di depan dia kalau kamu gendut. Artinya pada saat negatif-negatif yang ada pada diri kamu itu dia sukai. Dan kamu pun nyaman memperlihatkan itu. Bukan malah aduh saya takut ya nanti saya gendut, dia ketinggalin saya kere, dia tinggalin saya. Nah ini, jadi kamu membentuk itu diri kamu, karakter kamu seperti orang lain ya. Nah itu, jadi carilah orang-orang di mana kamu merasa kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa make up. Ini contoh ya. Ataupun kalau laki-laki ya apa adanya kamu, mungkin pakai kutang aja, nggak pakai apa dekil-dekil atau apa ya. Tapi bukan berarti saya suruh kamu nggak mandi ya. Ya tetap aja perbaiki diri gitu ya, merawat diri ya. Tapi ya artinya kalau kamu di rumah itu kan pasti kamu mau tampil apa adanya. Nah ini kebanyakan ini orang di perumah tangga ini kan casing aja nikah, hatinya tidak ke pasangan dia. Karena dia waktu berpacaran dengan pasangannya, wah pasangannya tuh rapi, make up ya. Ini contoh kenapa ada kasus perselingkuhan atau triparty ya. Pada saat di rumah ya sudah urus anak, mana ujung-ujung boro-boro make up ya. Belum lagi urus anak, masak ya, belum lagi mencuci, kan nggak mungkin make up kan ya. Jadi lihat istrinya lusuh, nggak seperti yang dulu, makanya dia berpaling mencari orang-orang yang dia suka, yang make up, yang fresh di luar sana. Nah ini kamu nggak boleh. Kalau kamu merasa pasangan kamu mau mencintai kamu karena casing, lebih baik pindah ya, lebih baik pergi. Karena apa, ujung-ujungnya nanti kamu keriput ya, dia pergi meninggalkan kamu ya. Ataupun kondisinya kalau dia mau karena kaya aja ya, atau karena mapannya kamu ya, pada saat kamu susah dia akan pergi mencari orang-orang yang lebih mapan. Jadi carilah orang-orang yang memang pada saat kamu jelek-jeleknya dia masih tetap bersama kamu, pada saat kamu terpuruk dia masih ada bersama kamu ya. Walau kamu bau, kamu ya, ini kita bukan bicara apa ya, tapi maksudnya yang negatifnya. Tapi bukan berarti saya suruh kamu nggak mandi terus tetap mencari. Siapa sih juga yang nggak risih kalau nggak bagus ya. Tetapi dalam tanda kutip, pada saat kamu jelek-jeleknya, bau, sakit apa, tapi dia masih menemani kamu. Apalagi kalau kamu memberikan yang terbaik, kamu jadi pribadi yang baik, kamu cantik, ganteng, banyak duit, siapa yang tidak mau? Nah ini, jangan sampai malah kebalikan, kamu memberikan yang terbaik, ujung-ujungnya dia tahu bahwa ada kekurangan, kan pasti dia akan pergi. Tetapi kalau kamu sudah memperlihatkan kekurangan kamu di awal dan ke depan lebih baik,
pasti dia akan lebih menyayangi kamu, ya. Jadi jangan bertopeng, kasih tunjukkan dulu keburukan kamu. Kalau dia memang betah terhadap kamu, pasti akan ke depan akan jauh lebih baik, ya. Karena di mana-mana itu kebanyakan orang bertopeng, ya, kasih tahu yang baik-baiknya, kasih melihat, tunjukkan yang bagus-bagusnya, padahal di dalamnya bobrok, ya, casingnya aja yang bagus, ya. Jadi harus bisa tampil apa adanya. Oke, berikutnya universe mau mencari orang itu yang mau kamu harus bisa dikelilingi dengan orang-orang yang beretika tinggi, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi. Bukan hanya mau dihormati, tapi harus juga bisa menghormati orang. Bukan hanya mau memperjuangkan atau hanya mau diperjuangkan tapi tidak mau berjuang bersama. Nah, ini harus balance, ya. Ibaratkan kalau dia mau datang ke kamu, ya dia akan datang ke kamu dengan gagah berani, bukan hanya oke, saya pacaran, kita saya sayang kamu, tapi ujung-ujungnya nggak dinikahi, ya, bikin kamu sakit hati, bikin kamu nangis. Nah, ini kan ibaratkan orang-orang yang mempermainkan hati kamu, bukan melindungi kamu, bukan menghargai kamu, bukan menghormati kamu, ya. Artinya kan dalam hubungan itu kita harus punya toleransi, harus saling menjaga juga ucapan, ya, harus juga bisa menjaga etika, ya. Jadi universe mau mencari orang-orang itu yang bisa membuat kamu nyaman, ya, dan kamu, ya, ada saling toleransi, ya, saling menghormati juga. Jangan malah ngomel-ngomel, negative thinking, dan ada pemukulan. Di sini saya lihat ada yang memukul, ya, ataupun maki-makian. Nah, ini hati-hati. Kalau orang-orang sudah maki-maki kan gak ada hormat, ujung-ujungnya dia begitu-begitu terus. Belum nikah aja sudah maki-maki, apalagi kalau nikah, ya, hati-hati. Bisa-bisa keluarga kamu juga kena imbasnya, malah dia merendahkan keluarga kamu atau orang-orang di sekeliling kamu, orang-orang yang kamu sayang. Hati-hati itu, ya. Oke, berikutnya yang ingin universe mau, ya, kamu harus itu mendapatkan orang-orang itu yang mau, ya, tadi sama memperjuangkan. Ini kan orang berjuang, ya, sama-sama, ya, sama-sama kerja bakti atau apa, ya, ya begitu, yang mau berjuang bersama, ya. Tuh, dia gagah berani, ya, bukan hanya mau diperjuangkan, tetapi mau berjuang juga untuk diri kamu. Jadi balance, ya. Bukan ego, tetapi dia bisa melihat juga dari sisi kamu, ya. Kira-kira kamu contohnya mau nikah tidak sama saya? Iya, saya mau nikah sama kamu, tapi kok sampai sekarang belum nikah, ya. Uangnya kurang. Toh kamu juga punya duit kemarin, kamu, artinya gitu, ya. Karena ada beberapa hanya orang tuh cuma omong doang. Jadi universe mau ini cari orang yang betul-betul bisa menepati janjinya dan mau memperjuangkan kamu, benar-benar memperjuangkan kamu, bukan hanya di mulut doang, ya. Jadi berikan hati kamu ke dia, dan dia pun terbuka memberikan hatinya ke kamu. Artinya tidak ada yang dia sembunyi-sembunyikan, dan begitupun kamu, ya. Oke, berikutnya universe mau tuh, ya, kamu bisa curhat, apa ya, ya, bisa dipercaya lah orang-orang ini, ya. Kamu curhat punya masalah, ya, dia bisa tampung semua, ya. Apalagi pasangan, ada pasangan dibilang gini, ya, kalau istrinya punya masalah, kamu tuh ngeluh terus, tidak pernah bersyukur. Ini ada beberapa, saya rasakan seperti gitu energinya. Padahal sebenarnya keluh kesah istri kan harus ditampung suami, didengarkan suami, bukan suami orang, betul nggak? Tapi malah suaminya bilang kamu tuh ngeluh. Nah, itu yang negatif, ya. Ataupun sebaliknya, suaminya punya keluh kesah, istrinya juga, aduh kamu tuh kok manja amat sih, jadi cowok kok begitu, ya. Harus bisa mengimbangi, ya. Itu kan dia mau mencari solusi, karena ibaratkan dia berkeluh kesah itu karena dia sudah tidak mampu. Kalau dia masih mampu, dia masih bisa tanggulangi sendiri. Tetapi kalau dia tidak mampu, otomatis dia berucap. Tetapi terkadang pasangannya ini bilang mengeluh, manja, cengeng. Jangan, ya. Jadi kalau kamu mendapatkan pasangan ataupun orang-orang yang bilang mengeluh, itu berarti orang yang tidak baik, karena dia sendiri tidak mampu untuk diri sendiri, ya. Karena dia punya banyak masalah yang dia nggak bisa hadapi sendiri, belum selesaikan lah, tambah kamu punya lagi, dia nggak mampu. Makanya sekarang carilah orang yang bisa menyejukkan kamu, bisa menopang kamu, ibaratkan bisa menampung semua keluh kesah kamu tuh, dia tampung semua, ya. Tuh, karena apa? Dia orang yang sayang, mencintai kamu apa adanya, itu pasti dia akan bertanggung jawab. Dia tidak ingin melihat pasangannya susah, ya. Tapi kalau memang ada orang yang bilang, kamu tuh ngeluh, itu karena dia mau kamu cari solusinya. Jangan suruh-suruh saya untuk mencari solusi, saya sudah nggak mampu. Nah, itu kasarnya seperti gitu, dia mau lari dari tanggung jawab.
Jadi kalau ada bahasa-bahasa kamu tukang ngeluh ini itu, ya berarti orang itu nggak cocok buat kamu, energi negatif ya. Carilah orang-orang yang bisa memberikan, menampung keluh kesah kamu, mendengarkan cerita kamu, baik, cerita buruk ya, cerita sedih, cerita senang. Nah ini ya, harus bisa mendapatkan orang-orang yang sefrekuensi, biar hidup kamu juga nyaman. Kalau kamu tidak nyaman, ya bagaimana kesehatan kamu bisa baik? Itu kan semua ini ya, berpengaruh ya, keuangan dan lebih ke mental. Jadi hati-hati. Oke, hal berikutnya, orang yang tidak membeda-bedakan. Ya, jadi dia merasa bahwa kamu itu sama dengan yang lain. Gitu ya, maaf ya di luar agak berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Oke, kita lanjut lagi ya. Dia bisa memandang kamu tuh sama seperti dirinya ya, jadi dia menghormati kamu, mencintai kamu apa adanya ya, dan tidak membanding-bandingkan kamu dengan yang lain, membanding-bandingkan kekurangan kamu dengan kelebihan orang lain. Kamu harus seksi, kamu harus kaya, harus punya mobil, harus ya, kalau mobil itu kan bonus ya. Yang pastinya kan kita sehat aja itu sudah bersyukur ya. Sehat, terus hidup kita nyaman ya, seperti gitu. Jadi carilah orang-orang yang apa ya, yang mau menerima kamu apa adanya, dari kekurangan kamu, kelebihan kamu, dan bisa mengangkat semua, artinya mengangkat derajat kamu ya, bukan malah menerpurukkan kamu dari kamu yang baik menjadi kamu yang disakiti terus, tapi ujung-ujungnya dipersalahkan kamu yang salah, artinya selalu dipersalahkan, kamunya selalu dipersalahkan. Nah ini hati-hati, karena orang narsistik ataupun flying victim ini ada di sekeliling kalian para Aquarius ya, yang merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya itu kuat, cantik, pintar, dan kamu orangnya ya biasa-biasa aja, goblok iya, bodoh iya, disalahkan padahal kamu yang berjuang gitu ya, tapi ujung-ujungnya dibilang goblok, bodoh ya. Ada saya lihat di sini ya, bahasa-bahasa kasar yang terlontar dari orang yang sebenarnya harus bisa menyejukkan hati kamu, tapi malah dia membuat kamu sedih ya. Jadi universe mau itu kalau dia memang menyayangi kamu, pasti dia akan tidak membeda-bedakan kamu ataupun mengerti akan kamu, dan membuat memandang diri kamu seperti dirinya. Jadi dia mencintai dirinya, dia pasti mencintai kamu. Dia tidak mau dikatakan goblok, pasti dia tidak mau mengucapkan goblok kepada orang lain, ataupun bodoh, ataupun kere, miskin, yang baik. Jadi apa yang dia inginkan untuk dia lakukan ke orang lain. Nah gitu ya. Jadi harus mencari orang-orang yang seperti gitu. Kalaupun seandainya sudah ada, ya kamu pertahankan. Kalau tidak ada, ya setidaknya kalau ada ya dipertahankan gitu ya. Kalau bukan mencari dalam artian apa, tetapi ya setidaknya ada karakter-karakter yang positif, supaya energi positif itu bisa tertular ke kamu ya, Aquarius ya. Oke, yang terakhir ya, dia orangnya saya lihat di sini harus bertanggung jawab, dan ya tidak, bahasa kasarnya bisa bertanggung jawab lah ya, dalam artian juga mungkin ya tidak terlibat gosip ya, tidak ember, artinya dia tadi ya, mungkin kamu punya rahasia-rahasia bisa dia jaga kan, karena ini kan ibaratkan dia membelakangi ya, berarti ya sudah, anggap aja dia tidak dengar dan tidak melihat, walaupun dia tahu ya, dia ibaratkan sebagai orang yang adil lah, yang mengerti, yang bijaksana ya. Jadi universe mau kamu itu jangan dikelilingi dengan orang tukang gosip ya, ataupun mungkin pasangan kamu yang malah membocorkan rahasia-rahasia kamu ya. Ada beberapa saya lihat di sini Aquarius ya, mungkin kamu punya rahasia pribadi keluarga, malah dia umbar-umbar ke publik ya. Pada saat bersama diam-diam aja, pada saat tidak clash, pada saat clash dia langsung mencari-cari kesalahan kamu untuk membenarkan apa yang dia lakukan, entah di pekerjaan, entah di hubungan ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang tukang gosip, ataupun mungkin kamu yang juga tukang gosip. Nah ini, kalau kamu berada di circle tukang gosip, ujung-ujungnya nanti kamu sakit hati. Karena apa? Saat bersama mereka menceritakan yang lain, pada saat kamu tidak bersama mereka, dia akan menceritakan kamu ya. Jadi keluarlah dari para orang tukang gosip ya, ataupun pasangan yang suka gosip. Nah ini ya, jadi kalau sudah tahu pasangan orang-orang ini tidak bisa dipercaya, jangan kamu mau cerita aib-aib kamu, kekurangan kamu
ya, ataupun toh kelebihan kamu cerita juga tetap aja dia gosipin yang jelek-jeleknya. Kalau orang tukang gosip itu di mata mereka itu selalu tidak ada yang baik, selalu aja buruk. Walaupun kita berbuat baik pasti aja saja ada celahnya untuk bisa membuat orang itu buruk, ya. Jadi universe mau kamu jangan terlibat dengan orang-orang yang tukang gosip seperti gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu Aquarius. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.